Penelusuran Nini Kurinci kali ini kita akan ada di Rumah Sakit PTPN 8 Kayu Aro yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Katanya rumah sakit ini termasuk kategori rumah sakit terbengkalai terangker di Indonesia atau Polikbun ya. Jadi rumah sakit ini peninggalan dari Belanda yang dibangun pada tahun 1932. Rumah sakit ini sudah kosong sejak 23 tahun. Jadi memang tidak terurus. Sebenarnya kemarin sempat dipakai oleh masyarakat sekitar untuk jadi tempat puskesmas kalau tidak salah ya, tapi karena beberapa faktor tidak pernah dipakai lagi gitu. Kali ini kita akan menguak misteri serta pesan yang mungkin akan nanti disampaikan oleh sosok astral yang ada di sini, begitu yang positif ataupun negatif. Oke, mulai perjalanan kita akan saya mulai dengan silaturahmi dulu. Jadi di sini ada 3 makam ya teman-teman, 2 pribumi dan 1 dari makam Belanda, itu namanya Ibu Jasmine. Jadi saya datang dulu ke sana untuk kirim doa, untuk istilahnya menyapa terlebih dahulu, meminta izin. Dan beliau pada saat saya minta izin, beliau bilang hati-hati dengan area sekitar di depan itu kan ada bangunan yang sebelah kiri. Nah, hati-hati sama sosoknya di sana karena sosoknya di sana itu katanya agresif, negatif dan bisa mengintimidasi bahkan sampai masuk tanpa izin. Ini saya sebenarnya tidak sendiri, saya bersama dengan tim Kerinci People. Oke, ini kita lagi pembukaan teman-teman. Kenapa siang hari? Karena proses untuk pengambilan gambar malam hari itu nggak bisa teman-teman, karena kan timnya nggak cukup. Kalau malam hari kan harus ada pencahayaan yang bagus, tim yang banyak gitu. Jadi kami cukup sore hari ini mungkin sekitar jam 5 atau sampai jam 6-an lah. Pas di sini ternyata kami tidak bisa masuk teman-teman, pintunya tuh dikunci. Nah, dari luar saja tuh saya bisa ngelihat sosok-sosok yang di dalam ini lagi ngeliatin kita di luar, ini lagi ada apa, ngintip-ngintip jendela kayak gitu kan, lagi ada apa. Terus kembali lagi nih sama Kerinci People. Kerinci People mengajak untuk silaturahmi lagi sama Ibu Jasmine dan sosok yang lainnya, makam yang lainnya. Oke, saya jelasin. Ternyata Ibu Jasmine ini adalah salah satu yang paling terkenal lah pada saat rumah sakit Belanda ini masih berfungsi gitu. Jadi beliau memang khusus untuk mengurus anak-anak ataupun titipan anak-anak, bayi baru lahir, anak-anak seperti itu. Jadi beliau memang khusus seperti itu. Nah, kalau untuk perawakannya sendiri, Bu Jasmine itu pakai baju dress gitu ya, yang transparan, sedikit transparan gitu, yang dasarnya licin. Beliau cantik dengan rambut dicepol agak lirih gitu ya. Beliau juga bilang, kembali lagi beliau ingatkan hati-hati sama yang di sana, kata beliau. Oke, kita mulai masuk ke area sini. Di sini tuh ada yang jaga di pohon sini ya, yang saya tunjuk ini. Ada tinggi besar laki-laki, tapi beliau ini sedikit agresif, menekan pas pertama kali, tapi beliau sebenarnya itu bukan maksud untuk mengintimidasi, tapi beliau memang menjaga tanah area sini. Jadi memang sudah jauh dari sebelum rumah sakit ini dibangun, beliau sudah di sana gitu. Nah, kalau untuk digambarnya, mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa digambar karena beliau yaitu ada beberapa sosok yang tidak bisa digambar. Oke, tiba-tiba ada sosok yang ingin komunikasi, yaitu adalah sosok suster. Dia beliau bawa gendong anak, tapi bayinya ini masih prematur, mungkin sekitar baru lahirnya itu nggak cukup bulan gitu, mungkin 5 bulan atau 6 bulan lahir tapi prematur gitu. Nah, gendong anak, terus ada susternya ini luka di bagian dada gitu ya, mungkin meninggalnya ini saya nggak bisa flashback gitu karena sosoknya ini sudah maksudnya kayak susah diajak komunikasi gitu. Tapi dia minta doa kepada kita semua, katanya saya meminta doa katanya gitu kan. Mungkin ya dengan kita kirimkan doa Al-Fatihah diniatkan untuk dia, mungkin dengan ini cepat prosesnya gitu.
saya sini, saya awalnya bingung kenapa saya melihat ada sosok tentara dari Jepang yang bajunya itu warna coklat. Saya kira kok saya lihat ada tentara Jepang, padahal kan ini peninggalan Belanda. Oh ternyata sempat beralih fungsi ataupun diambil alih lah sama sosok sama tentara Jepang gitu. Mulutnya itu hancur teman-teman. Jadi itu dia sempat jadi tawanan dari Belanda untuk mengulik informasi ya. Tapi mungkin dia adalah orang yang setia, dia tidak pernah membeberkan informasi terkait dengan Jepang. Akhirnya Belanda bilang ini adalah kesempatan terakhir. Ini saya dikasih flashback ya. Banyak banget tentara Belanda, mungkin ada sekitar 10-an gitu. Di belakangnya dia diikat di suatu kursi, ditanya apakah informasinya, tapi dia tetap diam gitu. Akhirnya tentara Belanda bilang, ini kesempatan terakhir, jika kamu tidak memberikan informasi juga kayak gitu ya istilahnya, kamu akan mati di saat ini kayak gitu. Tapi dia tetap diam gitu. Akhirnya ada senapan atau kayak pistol panjang gitu loh dari Belanda, ujungnya dia pukul-pukul ke bagian mulut tentara Jepang ini, benar-benar sampai hancur, memang disiksa gitu. Nah, kalau di sini saya dengar perempuan lagi nyanyi teman-teman. Di sini sih ada sosok yang negatif ya, kuntilanak hitam. Dia tidak suka dengan salah satu kami gitu. Katanya terlalu berisik katanya gitu. Is okay gitu ya. Nanti kita sama-sama doakan. Dia ini yang ngasih rasa mual banget, rasa mengintimidasi banget, nggak enak banget. Aku pas di sini tuh mual banget teman-teman. Nah kalau di dalam ini banyak banget sosok suster yang saya lihat ya, dan juga pada saat saya datang ke sini flashbacknya itu masih terlihat jelas. Jadi kayak aktivitas rumah sakit Belanda pada umumnya, ada yang lagi megang pasien apa segala macem gitu, ada yang lagi gendong bayi baru lahir gitu. Nah kalau di pohon yang di sana itu tuh juga ada sosok penjaga dari tanahnya gitu, tapi beliau ini memang nggak bisa diajak komunikasi, saya nggak ngerti bahasanya gitu. Nah kalau di sini saya ketemu sama sosok, sebenarnya banyak nih sosoknya, cuman yang bisa diajak komunikasi itu tuh nggak semuanya teman-teman. Kalau di sini saya lihat ada sosok anak kecil laki-laki, tapi pas awal saya lihat, oh ini ada anak kecil. Pas saya tembus lagi ternyata ada sosok hitam besar tinggi di belakangnya yang ngekep ataupun meluk anak kecil itu. Istilahnya anak kecil ini pengen minta tolong gitu kan. Ibaratnya tuh jasad ruhnya itu diambil alih sama sosok ini gitu, dikekep ya kayak gitu ya istilahnya. Kasihan sih teman-teman ya. Terus saya kirimkan Al-Fatihah, tapi ya berproses ya, kita tidak bisa memaksa proses dia untuk cepat ini gitu. Nanti kita sama-sama kirimkan doa gitu ya, dikekep gitu loh teman-teman. Kasihan banget ya anak kecilnya. Nah katanya pernah dapat cerita di sana itu ada makam. Orang-orang sekitar pernah menggali makam di sana dan mengambil perhiasan. Nah, itulah teman-teman, saya juga datang ke sini dititipkan pesan, katanya banyak banget yang datang ke sini dengan niat dan tujuan yang tidak lurus serta pokoknya tuh kayak menantang gitu. Kata sosok asli dari sini, tolong titipkan pesan, katanya banyak banget yang orang nih ngebersihin santet tapi ngebuangnya ke sini gitu. Ya walaupun kosong tapi jangan jadi tempat pembuangan. Itu kan malah jadi nambah sosoknya kan. Nah, kalau di sini tuh saya lihat ada sosok hitam laki-laki ya. Kepalanya tuh besar gitu ya, saking kurusnya tuh kelihatan tulangnya. Tapi ini tuh sudah berlayar ataupun berlapis-lapis teman-teman. Jadi banyak layarnya, lapisnya. Jadi sudah dipengaruhi sama setan atau jin lah kayak gitu ya. Tapi tidak bisa saya gambar ya, karena memang galak banget, saya nggak mau ini terlalu negatif gitu. Kasihan sebenarnya gitu. Ini katanya kamar mayat di sini. Terus ini saya dititipkan pesan lagi bagi pengelola yang ada di sini, silakanlah bersihkan lagi rumputnya. Kalau misalnya bagus sih ada aktivitas lah di sini gitu ya, atau mungkin jadi tempat penyimpanan bubuk kopi, tempat penyimpanan kopi atau apa gitu ya, atau jadi gudang gitu. Pokoknya ada aktivitas lah gitu ya. Sama rumputnya tolong dibersihkan katanya. Jadi mereka itu sebenarnya suka ada aktivitas manusia itu malah meredam mereka gitu. Nah disinilah tempat yang dibilang Ibu Jasmine tadi, hati-hati. Sosok Ibu Jasmine tadi bilang hati-hati sama yang di sini, karena memang di sini negatif. Di sini paling dominannya itu ada suster, kemudian ini susternya ya, dia pakai baju suster putih gitu loh, yang segitu tuh di atas lutut gitu.
Terus ada sosok tentara Belanda, ada sosok kecil kuping panjang, ada sosok tinggi besar hitam kupingnya juga panjang gitu. Ini yang negatif banget, makanya tuh sosok Ibu Jasmine tadi bilang hati-hati sama yang di sini. Oke, ini Mas Arifnya sebenarnya pengen dimasukin sama sosok ini Belanda, tapi karena beliau takut, akhirnya saya tutup gitu. Beliau nggak mau. Oke, kita akan masuk nih bersama dengan Cringy People. Sebelum kita masuk ya, memang aku udah ditunggu di depan sana. Memang istilahnya kok kayak pengen menantang aku, tapi ya kembali lagi saya tidak akan terpengaruh gitu. Saya niatkan lagi lurus, saya kirimkan doa. Awalnya memang mengintimidasi teman-teman, kayak orang nggak suka kita datang kayak gitu. Memang benar-benar mengintimidasi, memang jahat banget, memang negatif banget. Ya nggak apa-apa lah ya. Di sini tuh saya lihat ada sosok yang tadi saya bilang, ada laki-laki yang kupingnya panjang gitu loh, yang kupingnya panjang. Terus ada lagi sosok tinggi besar di belakangnya, itu yang di belakang ini. Sama ada sosok Belanda ini negatif banget. Istilah negatifnya itu adalah agresif. Ibaratnya tidak suka kawasannya didatangi oleh orang siapapun itu gitu. Jadi pas awal datang memang nggak enak banget suasananya gitu. Kemudian di tengah-tengah kami datang, Ibu Jasmine sebenarnya sudah mulai mengintip-intip dari luar, ingin masuk membantu kami gitu. Akhirnya beliau datang, klub semua di sana itu jadi takut sama Ibu Jasmine, karena kan memang Ibu Jasmine itu tuh sosok yang ibaratnya disegani lah di sana gitu, ditambah dengan leluhurku gitu ya. Nah kalau di sini tuh disambut sama sosok yang tadi saya bilang, yang anak kecil kupingnya panjang gitu ya. Dia di depan itu, dia lagi ngeliatin, ibaratnya ayo sini kayak gitu. Ini ya teman-teman, negatif banget, ini negatif banget. Sosok ini pernah ditampakin dengan Mas ini ya, Mas dari Cringy People, memang ditampakin secara langsung gitu ya, karena dia pernah datang ke sini sebelum dengan saya gitu. Memang negatif sih, dia punya koloni, jadi gak cuman itu gitu, ada beberapa lagi, tapi ada indukannya itu besar gitu. Nah disinilah masnya ngelihat sosok itu tadi, dia lewat gitulah. Memang negatif banget sih teman-teman ya. Ini udah kategori jin ya, bukan korin, bukan apa, dia memang kategori jin, memang suka jahil. Ini dia bisa ngikut nih, jadi hati-hatilah kalian kalau mau kesini ya. Dia bisa ngikut ke rumah, jadi bersih lah kalau misalnya sudah dari sini gitu. Di sini banyak banget sosok suster, ada laki-laki juga. Kalau laki-laki itu dibilang suster juga ya, ada laki-laki tapi pakai perawat gitu loh, ada dokternya gitu. Ini dikasih flashback, ada banyak pasien di sini, orang lagi ngerawat pasien, itu flashbacknya gitu. Banyak banget sosok yang saya lihat. Intinya di rumah sakit ini banyak yang negatif, ada yang positif juga gitu ya. Kemudian ada yang menjaga, ada sifatnya yang memang ngerusak, ngejail gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang pilih-pilih yang saya gambar itu adalah yang paling dominan, maksudnya kayak yang bisa diajak komunikasi gitu. Nah ini kami lagi dikasih flashback. Di sini tuh banyak banget tempat tidur pasien. Ada susternya, ada dokternya, ada peralatan medisnya, ada obat-obatannya kayak gitu. Dan di sini saya juga dititipkan pesan, katanya di sini kok ada yang datang tapi niatnya tidak bagus dengan bawa sesajen. Istilah tuh kayak pengen ngambil sosok astral yang negatif di sini untuk jadi peliharaannya, untuk jadi media pengiriman santet, teluh, pelet apa segala macam kayak gitu. Akhirnya datang Ibu Jasmine. Dengan kedatangan Ibu Jasmine ini semua sosoknya meredam teman-teman, ditambah dengan leluhurku juga. Ibu Jasmine memang benar-benar lah, semenjak dari sini Ibu Jasmine selalu ngikut sampai kami keluar, ibaratnya ngejaga gitu. Harusnya sih ada aktivitas di sini ya, sih ibaratnya tuh kayak dibersihkan rumputnya gitu. Atau mau dibangun bangunan baru juga boleh gitu. Itulah pesannya gitu ya teman-teman. Kalau di sini ya saya dikasih flashback ya, ada suster, ada 2 orang suster ngedorong tempat tidur yang ada pasiennya. Oh ternyata ada beberapa pasien yang saya lihat itu tuh diisolasi teman-teman. Ibaratnya tuh kayak tidak boleh
dengan pasien yang lainnya. Jadi memang ada satu tempat khusus pasien ini. Ternyata pada saat kami searching lagi pada saat itu tuh pada zaman Belanda yang ini ada wabah kolera namanya gitu loh, entah wabah kolera ya. Nah wabah kolera ini yang ngebuat pasien ini diisolasi gitu loh, diisolasi gitu. Jadi memang terpisah gitu. Jadi memang pada saat Belanda datang itu Belanda bawa wabah gitu. Di sini banyak banget sosok yang saya lihat, ada kuntilanak, ada pocong, itu kayak udah biasa gitu ya. Ada yang dari Belanda, ada anak kecil, ada nenek gitu ya. Di sini flashbacknya itu kayak terlihat orang pengambilan obat kayak gitu ya. Nah di sini ada sosok kuntilanak negatif banget, tapi bukan kuntilanak yang tadi ya, tapi beda lagi nih. Memang kuntilanak jahil banget, ini negatif banget. Dia kayak sweet-sweetan gitu loh dengan aku gitu, tapi aku nggak mau nanggapinnya gitu. Sama di sini ada sosok kakek. Beliau memang terdengar banget batuknya sampai yang orang awam aja bisa dengar gitu. Ini saya bilang, dengar nggak kalian di sini ada yang lagi batuk, aku bilang gitu kan. Ternyata orang awam, temen-temenku yang orang awam dia bisa dengar juga, ternyata bisa sampai ke dunia kita gitu. Dia duduk di situ pakai kursi roda kayak kakek, ibaratnya kayak pasien gitulah ya. Di sini saya ditanya sama bangnya, dilihat apa di sini paling dominan? Belanda, ada Jepang juga beberapa sedikit, tapi paling banyak itu Belanda, suster gitu ya. Sama flashback kegiatan rumah sakit pada umumnya itu masih ada di tempat ini gitu. Dan kata masnya itu ada orang yang pernah datang ke sini, istilahnya tuh kayak berobat ke sini, dia datang sendiri. Dia istilahnya kayak dia bilang ke sama orang tuh dia bawa pasien, tapi sebenarnya dia sendiri gitu. Dia ngelihat ada suster, ada dokter, ada perawat kayak gitu. Oh ternyata pada saat dia sadar, dia berada di rumah sakit yang kayak gini, yang udah terbengkalai gitu ya. Ibaratnya saya bilang itu adalah waktu sialnya dia, tapi itu juga waktu baiknya dia bisa ngeliat flashbacknya kayak gitu kan. Gak semua orang bisa ngeliat flashback kejadian dari rumah sakit ini. Ini banyak banget ya, semuanya ini adalah ramai banget aktivitas rumah sakit pada umumnya. Banyak tentara Belanda yang lalu lalang, banyak suster, pasien, ibu hamil, anak kecil gitu. Itulah flashbacknya. Oh benerin rambutnya. Beneran? Bakun. Enggak bakun. Belanda. Usir. Saya nggak ngerasa diusir. Tapi sekali lagi, semoga dengan adanya VT ini pesan yang disampaikan sosok astral yang ada di sini mungkin bisa terdengar oleh masyarakat sekitar ataupun para kayak ulu balang ya, ataupun petinggi-petingginya gitu ya. Semoga bisa lah rumput-rumputnya dipotong, ada aktivitas lah di sini gitu ya, atau mau dibangunin bangunan yang baru juga bisa gitu. Mereka suka ada aktivitas-aktivitas baru. Ini saya mau ucapkan salam terima kasih dan berpamitan sama sosok semua di sini. Kemudian kita pamitan lagi sama Ibu Jasmine, sosok Ibu Jasmine. Kita doakan sama-sama, kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua sosok astral yang ada di tempat ini. Semoga bisa prosesnya lebih cepat, lebih tenang gitu ya, di alam yang lebih bagus kayak gitu ya. Kirimkan doa. Sekian ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti akan ada video baru lagi di Danau Lingkat ya, sosok astral penjaga Danau Lingkat. Kalian bisa subscribe YouTube ini. Terima kasih atas dukungannya, semoga ini benar-benar dapat tersampaikan lah pesannya gitu ya.